Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul The Good, The Bad, The Weird tahun 2008 akan menceritakan tentang tiga pria yang memiliki watak berbeda. Ada si baik, si buruk, dan si aneh. Mereka bertiga bersaing untuk mendapatkan sebuah peta harta karun yang katanya senilai 271 triliun. Wow, sepertinya tidak asing. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan proses rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. 이 사람 정신 놓지 말라니까. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang maklar barang langka yang menugaskan anak buahnya untuk mengantar sebuah paket penting, di mana paket yang dimaksud adalah sebuah peta yang harus diantar kepada seorang pembeli kaya raya. Entah apa isi petanya, apakah peta Dora the Explorer atau Pepita Pierce, entahlah. Namun si maklar menekankan bahwa si anak buah harus rela mempertaruhkan nyawanya untuk peta tersebut. 박찬이가 다 알아서 할 걸세. 그래. Tepat saat si anak buah sudah pergi, si maklar diam-diam akan berkhianat dengan menyewa seorang bandit sekaligus pembunuh bayaran legendaris bernama Chang Yi. Ini bemenguk dinginnya untuk merebut kembali peta itu saat transaksi sedang berlangsung. 걱정되십니까? 만주군들이 후회할 거야. 만주에서 자네가 최고 아닌가? Ketika si maklar mengatakan bahwa Chang Yi adalah pembunuh terbaik di kecamatan ini, ia tampak tersinggung karena merasa bahwa dirinya adalah pembunuh terbaik nomor 1 di seluruh dunia. Bahkan Chang Yi sengaja merobek tiket kereta api karena merasa tidak memerlukannya. 이게 무슨 짓인가? 마저히 기차표 들고 기차 탄답니까? Dan inilah kereta api yang dimaksud. Tepat saat anak buah si maklar dan pembeli peta sedang melakukan transaksi, muncullah seorang bandit yang bermaksud merampok harta benda para penumpang dan... Dia bernama Samsul, bandit kelas menengah ke atas yang sebenarnya hanya mengincar uang dan perhiasan, justru malah tak sengaja mengganggu jalannya transaksi jual beli peta rahasia. Belum juga selesai menggasak semua uangnya, sudah ada Chang Yi yang berdiri tepat di tengah rel kereta api sehingga... Setelah kereta berhenti, Chang Yi pun langsung mengerahkan seluruh anak buah bandit untuk masuk ke dalam kereta. Dikenal sadis dan tak kenal ampun, apalagi ada sosok Ma Dong-suk yang masih muda dan sedang semangat-semangatnya. Pasukan Chang Yi pun mengisir semua penumpang dan tak segan-segan menghabisi siapa saja yang berani melawan. Tepat saat Samsul sedang meluting barang berharga termasuk peta rahasia yang ada di dalamnya, muncul pihak lain bernama Pak Do yang merupakan pemburu hadiah yang secara kebetulan sedang mengincar sosok Chang Yi yang sudah lama jadi buronan, sehingga konflik mereka berdua pun dimanfaatkan dengan baik oleh Samsul yang langsung kabur keluar dari kereta tersebut. Pak Do tak sengaja bertemu dengan Ma Dong-suk yang langsung membogemnya hingga terlempar keluar dari kereta, sehingga alih-alih mengejar Chang Yi yang sudah semakin menjauh, Pak Do pun mengejar yang dekat-dekat saja yaitu Samsul, tetapi... Ya, Samsul berhasil kabur setelah temannya datang menjemput, di mana Pak Do langsung memeriksa poster hadiahnya yang ternyata Samsul juga ada di sana wajahnya. Karena memang Samsul termasuk bandit yang sudah lama jadi buronan.
Setibanya di warung tempat para bandit biasa ngopi, Samsul langsung menunjukkan peta yang tersengaja ia curi. Si teman yang bernama Aceng ini pun tampak terkejut saat mengetahui jika peta itu adalah peta harta karun peninggalan dinasti Qing, sehingga untuk memastikan keakuratannya, Aceng akan membawa peta itu ke pasar gelap atau biasa disebut pasar hantu untuk diperiksa langsung oleh seorang nenek sang ahli peta. Sambil menunggu Aceng selesai memeriksa petanya, Samsul pun istirahat di salah satu kamar penginapan, tepat saat ada sekelompok preman yang sejak tadi siang terus mengawasinya. Entah siapa lagi mereka ini, Samsul langsung berkemas dan siap-siap untuk kabur, yang tepat saat Samsul bertanya, siapa di luar? Si ketua preman pun menjawab, 나 병준이야. 병준이? Meski aneh dan terlihat konyol, Samsul ternyata adalah seorang bandit yang cukup cerdas dan lincah. Bahkan ia sukses mengelabui para preman hingga berhasil kabur dari tempat tersebut. Sementara itu di kediaman si maklar, Chang Yi dengan gentle menemui beliau untuk memberitahu bahwa dirinya gagal mendapatkan peta tersebut sehingga membuat si maklar menjadi marah dan tidak akan membayarnya. Di mana Chang Yi mendadak jadi ikutan emosi, bukan soal tidak dibayar, tapi lebih kepada ucapan si maklar yang merendahkan martabatnya sebagai seorang pembunuh terkenal sehingga 나라 팔아먹은 놈이 얼마나 비참하게 끝나는지 오늘 보여줘. Setelah menghabisi si maklar dengan cukup kejam, Chang Yi pun membuka tempat penyimpanan barang berharganya. Ia diam-diam mengambil sekantong berlian untuk dirinya sendiri agar tidak perlu berbagi dengan anak buahnya. Kembali ke Samsul yang sudah tiba di pasar gelap, ia langsung menemui Aceng yang masih berada di tempat si nenek. Setelah nenek memeriksanya semalaman, akhirnya terungkaplah bahwa peta itu memang peta harta karun yang dicari oleh semua orang. Tak hanya maklar, preman, bandit, Luffy, Nami, Zoro, Sanji, pria Solo, dan Naruto. Pihak tentara Jepang pun diketahui mengincar peta ini. Sehingga alih-alih akan menjualnya, Samsul memilih untuk mencari peta harta karun itu sendiri dengan mengajak serta Aceng dalam petualangan ini. Dan ya, baru saja akan mulai, Samsul sudah mendapat serangan dari anak buah Chang Yi, di mana Samsul dengan cepat mengamankan si nenek terlebih dahulu dan menitipkan peta itu kepada beliau. Entah di mana Aceng bersembunyi, Samsul harus menghadapi pasukan Chang Yi seorang diri. Ia terpaksa merebut sebuah motor milik driver Gojek dan kabur menjauh dari pasar gelap tersebut. Setibanya di padang gurun, Samsul lagi-lagi harus menghadapi kendala saat Pakdo membidiknya dari kejauhan dan ya, Pakdo berhasil menangkap Samsul dan akan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Di mana Samsul yang tak ingin dipenjara pun mencoba mengajak Pakdo kerjasama dengan menawarkan uang yang jauh lebih banyak daripada hanya sekedar hadiah menangkapnya. Sehingga 이놈이 돈이라고 그랬나? 시장에 우리 애들이 setelah diperlakukan tidak manusiawi selama 3 jam lebih, Samsul akhirnya bisa beristirahat dengan dikurung di dalam gudang salah satu warga lokal. Ketika Pakdo sedang makan-makan bareng pemilik rumah, Samsul langsung memikirkan cara untuk bisa kabur yang dengan menggunakan otak cerdas dan pengalamannya, Samsul melilitkan tali tersebut menggunakan kaki dan sukses dengan itu, Samsul hanya tinggal kabur secara diam-diam tanpa ketahuan, tetapi 너 어디 가냐? 알았으니까 들어가서 자.
Beralih ke Changyi yang sedang asik menikmati film layar tancap, suasana hatinya mendadak berubah ketika anak buahnya memberitahu bahwa mereka bertemu dengan Samsul di pasar gelap. Entah ada hubungan apa antara Samsul dan Changyi di masa lalu. Changyi yang sejak awal tampil sebagai sosok kuat, sangar, dan sadis pun seketika merasa gelisah setelah hanya dengan mendengar nama Samsul saja. Keesokannya di pasar gelap, kita akan melihat Aceng menjual peta itu kepada si ketua preman. Sungguh julid dan tidak setia kawan, Aceng hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Beberapa menit setelah preman pergi, muncullah Changyi yang juga mencari peta tersebut. Ketempuhan itulah yang terjadi pada Aceng. Karena petanya sudah tidak ada dan orang di hadapannya tak kenal ampun, Aceng yang kepalang edan pun mencoba untuk melakukan perlawanan, tetapi tepat saat Aceng sedang disiksa, Samsul dan Pakdo terlihat baru sampai di tempat si nenek untuk mengambil kembali petanya. Si nenek mengaku bahwa Aceng sudah mengambil peta itu darinya dan yang paling naas adalah beliau dibiarkan terkurung di dalam lemari selama lebih dari 24 jam. 누구 줬어? 어? 아니 놓고 망길이? 망길이가 가져갔냐고 한번. Kembali ke Changyi yang sedang mencoba memotong jari Aceng, di mana Pakdo tiba-tiba muncul untuk memecah ketegangan dan tak lama, Samsul juga datang dan langsung membawa Aceng ke tempat aman. Kini, Samsul dan Pakdo mau tidak mau harus menghadapi Changyi dari seluruh anak buahnya yang dengan taktik, strategi, dan teori geografis flora dan fauna, Samsul mencoba untuk bergerak zigzag menghindari tembakan peluru, tetapi berbeda dengan Samsul, Pakdo jauh lebih serius dalam menghadapi suatu masalah. Ia memilih posisi di atas agar lebih leluasa dalam membidik target, sementara Samsul harus menghadapi musuh di jalur darat. Dan apes, Samsul harus menghadapi Madongsuk yang dikenal sulit dikalahkan. Namun dengan pistol yang Pakdo berikan, Samsul berhasil menumbangkan Madongsuk tanpa harus menggunakan tangan kosong. Selesai dengan Madongsuk, kini Samsul harus menghadapi belasan musuh yang ada di hadapannya. Secara kebetulan, ia melihat helm selam yang terbuat dari baja sehingga sebagai pemburu hadiah yang lebih fokus pada serangan jarak jauh, Pakdo mencoba membantu Samsul dari atas, sampai akhirnya ia pun terpaksa turun dan menemani Samsul bertahan di daratan. Saat kedua kubu sedang sembunyi itulah, kita akan melihat Changyi yang awalnya berambisi mendapatkan harta karun, kini beralih orientasi kepada Samsul yang sangat menarik perhatiannya. Entah ada masalah apa sih sebenarnya mereka ini di masa lalu. Pihak keamanan pasar gelap pun keburu datang dan langsung membubarkan keributan. Aceng hampir saja diseret dan dibawa kabur, tapi Samsul berhasil menyelamatkannya yang tepat sebelum Aceng maut, Samsul berhasil mendapatkan peta asli yang ada di balik pakaiannya. Beberapa waktu berlalu setelah keributan di pasar gelap, kita akan melihat Changyi bersama sisa anak buahnya sedang beristirahat di padang gurun. Ada satu anak buah yang polontong, penasaran mungkin ya, dengan rumor terkait Changyi dan Samsul yang katanya dulu pernah melakukan duel.
Orang-orang berkata bahwa Samsul adalah pembunuh bayaran terbaik yang pernah ada, sehingga, wah, cari penyakit. Chang Yi langsung berdiri dari tempat duduknya dan meminta si anak buah untuk membuktikannya sendiri. Dan tebak, apa hasilnya? Kembali ke Samsul dan Pak Do yang juga sedang bermalam di sebuah bukit. Di situ Pak Do bercerita tentang alasannya memburu Chang Yi yang ternyata bukan hanya untuk sekedar mendapatkan hadiah, tapi lebih kepada marah atas kekejaman yang sudah dilakukannya. Bagaimana tidak atuh, di lingkungan para bandit, Chang Yi dikenal punya julukan khusus yang melegenda, yaitu si pemotong jari, yang muncul karena metodenya dalam menyiksa musuh-musuhnya. Suatu saat ada seorang bandit amatir yang mengaku sebagai si pemotong jari. Ya mungkin iseng atau asal bicara di tongkrongannya supaya terlihat keren, tapi Chang Yi menganggap itu serius. Sampai jauh-jauh datang ke sana untuk menemui si bandit amatir itu, di mana Chang Yi tanpa ampun dan belas kasihan menghabisi seluruh kawan-kawan dan keluarga si bandit dan membiarkan si bandit amatir itu tetap hidup dengan kehilangan satu jari tangannya. 그래. 너 혼자 잘 노는구나. 내가 기분이 좋아져서 그런 거야. Mendengar cerita tentang sosok Chang Yi yang kejam, Samsul hanya iya-iya dan tampak biasa saja. Ia lebih fokus pada dirinya sendiri, utamanya pada kehidupan masa tuanya yang tidak muluk-muluk si Samsul ini. Samsul hanya ingin hidup sederhana, punya rumah sederhana, ternak sapi dan domba, punya 4 istri, kerbau 300 ekor, dan perkebunan sawit 1000 hektar. Itulah alasan kenapa Samsul menginginkan harta karun tersebut adalah untuk sebagai modal saat dirinya pensiun dari dunia perbanditan. Keesokan paginya saat Pak Do masih tertidur pulas, Samsul diam-diam meninggalkan Pak Do di tempat antah berantah dengan membawa peta harta karun bersamanya. Sama seperti manusia culas lainnya, Samsul ingin memiliki harta karun itu untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama di tempat lain, kita akan melihat si preman bersama bos dan pasukannya sudah sampai di lokasi harta karun berkat peta yang ia beli dari Aceng. Di mana peta itu ternyata hanyalah peta biasa yang tidak berharga sehingga... Kembali ke Samsul yang tiba di perbatasan tepat saat ada semacam rest area yang dikelola oleh orang Cina. Karena perjalanan masih sangat jauh, Samsul memutuskan untuk istirahat sebentar di sana. Ia disambut dan dilayani dengan sangat baik oleh banyak pelayan wanita, tanpa tahu jika di dalam air yang diminumnya terdapat obat bius yang membuatnya langsung pingsan seketika. Ternyata pengelola tempat ini sudah bersekongkol dengan pihak Jepang yang juga mengincar peta harta karun tersebut, di mana Samsul dijebloskan ke dalam kurungan bersama 3 anak kecil yang juga menjadi tawanan. Sampai ketika ada Algojo yang bertugas mengambil salah satu bocil, Samsul langsung bertindak sebagai pahlawan dan... Saat sedang kabur bersama para bocil, Samsul harus menghadapi si pengelola yang ternyata bisa bertarung. Di mana saat Samsul terdesak dan tidak berdaya, para bocil pun datang membantunya dengan cara yang sama seperti yang Samsul lakukan terhadap si Algojo. Tak lama setelah Samsul berhasil kabur bersama para bocil, tentara Jepang pun tiba di rest area dan hanya menemukan si pengelola dan Algojonya yang tewas dengan cara yang sama, yaitu ditusbol. Dengan asumsi bahwa Samsul sudah dekat dengan titik lokasi harta karunnya, Jenderal Jepang pun akan mengerahkan seluruh bala tentaranya untuk mengejar Samsul habis-habisan. Kembali ke Samsul yang setelah mengamankan para bocil, kini ia kembali sendirian menempuh perjalanan menuju titik lokasi harta karun. Setibanya di sebuah desa kecil yang minim penghuni, Samsul mendapati dirinya terjebak di tengah-tengah antara kemunculan pasukan Jepang dan kelompok preman yang juga baru datang, sehingga inilah yang terjadi.
Kekacauan pun terjadi saat tentara Jepang justru salah sasaran menyerang kelompok preman. Situasi itu jadi dimanfaatkan dengan baik oleh Samsul yang langsung kabur dengan motornya, tetapi ketegangan belum berhenti. Kini Samsul harus terlibat kejar-kejaran yang sangat amat menyudutkan dirinya. Bagaimana tidak, Samsul yang seorang diri harus dikejar oleh 3 kubu sekaligus, yaitu kelompok preman, pasukan tentara Jepang, dan yang baru datang ada si Changyi beserta anak buahnya. Sehingga inilah yang Samsul lakukan. Ketika Samsul masih bertahan di posisi terdepan, di belakang justru ketiga kubu sibuk saling berkompetisi satu sama lain. Bahkan pihak Jepang main agak sedikit curang dengan memakai senjata mesin dan melihat Jepang agak sewenang-wenang, Pak Do yang baru datang pun langsung menyusul dari belakang dan berhasil menghabisi setengah dari pasukan tentara Jepang. Untuk Samsul, ia terpaksa loncat ke kendaraan lain dan berhasil mengambil alih mobil milik si preman yang di dalamnya terdapat sejumlah dinamit yang entah akan digunakan untuk apa. Menyadari pasukannya tertinggal jauh, Jenderal Jepang pun menggunakan meriam untuk menghabisi semua orang sehingga sadar nyawa mereka tidak sebanding dengan peta tersebut, kelompok preman pun memilih balik kanan dan menghentikan pengejarannya, tapi tidak dengan Changyi dan sisa pasukannya yang tetap kekeh mengejar sampai akhirnya sempat kelayangan. Changyi berhasil merebut kuda milik salah satu preman dan kembali melanjutkan perjalanan. Sementara untuk Samsul, ia berhasil keluar dari kawasan gurun dan memasuki jalan kecil perbukitan yang dengan memanfaatkan sejumlah dinamit yang berada di dalam mobil, Samsul pun berniat meledakkan satu-satunya jalan utama dan berkat bantuan Pak Do yang menembak dari atas, Samsul akhirnya berhasil kabur dan kembali melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat berlalu setelah lumayan jauh dari lokasi keributan, Samsul pun berjalan kaki setelah mobilnya kehabisan bensin dan akhirnya sampailah ia di titik lokasi yang menjadi letak harta karunnya. Setelah melihat ke segala arah, Samsul menemukan sebuah gundukan batu yang mencurigakan dan beberapa buah tong yang berada tak jauh dari sana. Menggunakan skop dan tangan, Samsul langsung menggali gundukan batu tersebut. Saat dibuka, terdapat semacam pipa besi yang sudah berkarat, di mana saat Samsul akan memeriksanya, ia mendengar suara yang seperti sedang mendekat dan 용케 찾았네. ya, itu adalah Pak Do yang datang menyusul. Samsul langsung menembak kunci pipa besi tersebut untuk memeriksa isi di dalamnya. Entah itu hanya lubang spiteng atau memang ada harta karunnya. Samsul pun langsung melakukan penggalian untuk lebih memastikannya. Tetapi ketika melihat Pak Do hanya berdiri sambil memegang senapannya, disitulah Samsul mulai seuzon dengan Pak Do yang mungkin akan berkhianat sehingga 왜 이렇게 행복한 순간을 찾아오는 거야? saat sedang akan gelut itulah, Pak Do merasa ada yang aneh dengan pijakannya dan tiba-tiba ya, permukaan tanah pun runtuh karena memang sedang berdiri di atas kayu yang sudah rapuh. Namun kejutannya adalah kemunculan sosok Changyi yang membawa beberapa kantong berisi uang dan perhiasan hasil jarahan dari tempat penyimpanan harta milik si maklar. Dengan fakta bahwa harta karun itu hanya omong kosong belaka, Changyi pun menawarkan semua uang dan perhiasan tersebut bagi siapa saja yang mau ikut dalam permainannya.
Ingat, sejak awal Chang Yi tidak terlalu tertarik pada uang. Yang ia inginkan hanyalah validasi alias pengakuan, harga diri, dan nama besar sebagai pembunuh nomor 1 terbaik di dunia. Yang karena Samsul dan Pak Do dianggap terbaik di bidangnya, maka Chang Yi ingin melakukan duel tembak dengan mereka berdua sekaligus. Dan bagi pemenangnya, boleh membawa seluruh uang dan perhiasan tersebut. 그게 다냐? 안 맞으면 맞게 해. Melihat uang dan perhiasan sebanyak itu, Pak Do pun setuju untuk ikut andil dalam permainan. Berbeda dengan Samsul yang di awal tampak ambisius, kini lebih memilih untuk mundur karena lebih sayang nyawa daripada harta. Tetapi 어? 안녕. ya, berkali-kali diintimidasi, Samsul tetap menolak ikut permainan ini. Sampai akhirnya Chang Yi pun terpaksa mengungkapkan siapa sosok aslinya dengan cara memanggil Samsul dengan sebutan yang akan membuat Pak Do dan kita semua terkejut, yaitu 손가락 귀신. ya, ternyata sosok si pemotong jari sekaligus pembunuh legendaris nomor 1 tidak lain dan tidak bukan adalah Samsul. Entah bagaimana awalnya Samsul bisa berubah jadi konyol dan aneh seperti sekarang ini, tapi Chang Yi tidak akan pernah lupa peristiwa ketika Samsul menghabisi kawan-kawannya dan membiarkannya hidup dengan satu jari yang sudah hilang. 재밌어. Dengan kata lain, bandit amatir yang tadi diceritakan itu adalah si Chang Yi itu sendiri. Masuk akal kenapa ia begitu sensitif ketika ada orang lain yang merendahkan atau coba membanding-bandingkan kehebatannya. Contohnya si Makelar dan satu anak buahnya. Kekejaman dan kesadisan yang ia lakukan adalah sebagai bentuk pelampiasan atas ketidakmampuannya menghadapi sosok Samsul di masa lalu. 그러니 너도 잊어라. Karena Chang Yi terus memaksa, Samsul pun akhirnya ikut dalam permainan. Ketiganya mulai mengambil posisi dan akan saling menembak satu sama lain. Sesuai judul, The Good, The Bad, The Weird. Si baik, si jahat, dan si aneh. Pak Do si baik, Chang Yi si jahat, dan Samsul si baik. Ketiganya mulai bersiap mengangkat senjata dan inilah yang terjadi. Satu pun tidak ada yang meleset, ketiganya langsung tumbang dengan posisi luka tembak yang beraneka ragam. Di mana saat mereka sedang sekarat, tiba-tiba ya, muncratnya minyak bumi dari pipa besi tersebut adalah bukti bahwa harta karun yang dimaksud bukanlah emas ataupun permata, melainkan minyak bumi yang nilainya jauh lebih berharga sampai-sampai Paman Donald Bebek pun tekad melakukan apa saja demi cairan yang langka tersebut. Beberapa waktu berlalu setelah kematian mereka bertiga, para pemburu hadiah menyatakan bahwa Chang Yi sudah mati dan tidak disayembarain lagi. Namun yang mengejutkan adalah Samsul tetap menjadi buronan, bahkan hadiahnya semakin besar. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Samsul mungkin masih hidup dan tamat ending yang sangat mengaculkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah memperbaiki diri bukan tentang menjadi orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kadang kita terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain sampai lupa bahwa perjalanan setiap orang itu berbeda-beda, bos. Ada yang lebih cepat, ada juga yang tampak lebih sukses tanpa mengetahui proses panjang yang mereka lalui. Sing emut, berhentilah menyalahkan keadaan. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa Anda bentuk, dan setiap keputusan hari ini adalah pondasi untuk kehidupan Anda di hari esok. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kantung kemih ulat Zimbabwe.